Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, saya hari ini tidak bisa membersamai rekan-rekan mahasiswa sekalian di atau melalui Zoom atau virtual meeting karena ada terkendala sesuatu. Jadi saya hanya bisa membersamai rekan-rekan mahasiswa melalui video ini yang nanti akan saya upload melalui YouTube. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada pertemuan kedua ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai identitas nasional. Yang sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari mengenai hakikat kewarganegaraan ya. Mulai dari nama kewarganegaraan di berbagai negara, mulai dari Indonesia, kemudian Amerika, Singapura, kemudian ada di Australia dan lain sebagainya. Kemudian kita mempelajari kenapa atau mengapa alasannya atau landasan yang melandasi kenapa kita belajar kewarganegaraan di perguruan tinggi. Setelah kita mempelajari itu, mungkin kita sama-sama akan mempelajari mengenai identitas nasional. Mengenai identitas nasional adalah materi di bab 2 atau pertemuan kedua mata kuliah kewarganegaraan. Saya akan membagikan ini tayangan PowerPoint-nya mengenai identitas nasional. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu identitas, apa itu nasional, identitas nasional. Identitas nasional sendiri memiliki pengertian ya. Kita bedah katanya, kita bagi dua, ada identitas dan nasional. Identitas berarti sifat atau khas yang melekat kepada sesuatu sehingga memiliki keunikan yang dapat membedakan dengan hal yang lainnya. Kemudian yang kedua ada nation atau nasional atau bangsa itu ya. Dapat diartikan sebagai bangsa, nasional atau nation itu kita artikan sebagai bangsa yang menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, dan ideologi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi identitas nasional adalah suatu eh, kekhasan yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya itu ya. Menjadi suatu identitas yang sudah melekat di dalam suatu bangsa yang menjadi keunikan di bangsa tersebut sehingga menjadi pembeda bagi bangsa itu dengan bangsa lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia itu adalah suatu identitas atau ciri khas yang melekat ada di bangsa dan negara Indonesia yang membedakan bangsa di Indonesia dengan bangsa dan negara di dunia. Indonesia ini memiliki banyak suku, bangsa, agama, kemudian negaranya itu banyak pulaunya, banyak macam budaya yang ada di Indonesia itu yang menjadi salah satu penciri khusus atau ciri khas bangsa Indonesia atau identitasnya bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan ragam suku, budaya, bahasa, agama, dan kekayaan alam dan sebagainya. Itulah yang menjadi ciri atau identitas nasional Indonesia. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari pengertian identitas nasional, kemudian kita tadi sudah sedikit menyinggung mengenai identitas nasional Indonesia. Selanjutnya ini ada contoh video yang nanti teman-teman bisa pelajari, bisa lihat ketika PowerPoint ini saya bagikan ke teman-teman mahasiswa dan kalian tonton, teman-teman tonton, kemudian dapat pelajari. Ini ada salah satu budaya di Indonesia itu namanya upacara Rambu Solo Tanah Tarujan. Ini adalah salah satu upacara pemakaman di Toraja. Upacara Rambu Solo Tanah Toraja. Ya, salah satu
identitas bangsa Indonesia, identitas nasional bangsa Indonesia adalah bangsanya yang memiliki banyak budaya. Ini ada eh, upacara kematian yang dibuat oleh tanah Toraja atau suku yang ada di Toraja itu. Kemudian nanti ada di Bali itu ada Ngaben gitu ya. Karena banyak banyak budaya itu yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Ini kita lihat sekilas ya, ada upacara pemakaman. Upacara pemakaman di Tanah Toraja yang dinamakan dengan Rabu Solo. Nanti teman-teman bisa pelajari di sendiri ya, pelajari sendiri ketika PowerPoint ini saya bagikan ke teman-teman. Baik, kita lanjutkan saja ya. Nanti bisa dilihat setelah PowerPoint-nya saya bagikan. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada unsur-unsur identitas nasional. Unsur yang membentuk identitas nasional. Salah satunya ada suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang ada sejak lahir, yang sudah melekat di suatu negara, yang sudah ada di suatu negara itu yang dinamakan dengan suku bangsa. Bangsa Indonesia ya eh, bangsa yang sudah ada di sebelum negaranya itu lahir, ya, sudah ada di situ. Kemudian yang kedua ada agama. Nah, ini yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional Indonesia ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau aliran kepercayaan. Ini yang menjadi penciri ya, menjadi penciri bahwa di Indonesia itu wajib memiliki agama. Dan agama yang disahkan di Indonesia itu ada ini Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama aliran kepercayaan. Selanjutnya adalah kebudayaan daerah ya. Setiap di apa namanya Indonesia ini adalah negara yang besar. Setiap pulau itu memiliki kebudayaan masing-masing. Setiap daerah itu memiliki kebudayaan masing-masing. Antar daerah itu sudah berbeda budayanya. Bahkan antar desa saja sudah ada perbedaan budaya. Antar kecamatan, antar kabupaten itu sudah berbeda budayanya. Itulah yang menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia. Karena setiap daerah itu memiliki kebudayaan masing-masing. Selanjutnya ada bahasa ini, bahasa. Di Indonesia setiap daerah itu memiliki bahasa yang beragam, memiliki banyak bahasa. Setiap daerah memiliki bahasanya sendiri. Di Jawa ada bahasa Jawanya, di Sunda ada Sundanya, kemudian di Papua ada bahasa Papua yang sana, kemudian di Aceh ada bahasa Aceh yang sana. Dan karena di setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing untuk berkomunikasi. Di setiap desa saja sudah memiliki perbedaan bahasa. Ada di desa satu dan desa lainnya itu ada yang tidak tahu itu arti kata yang ada di desa itu yang biasa digunakan di desa itu. Oke, mungkin itu dari saya. Namun ada lanjutan, ada sedikit tambahan materi terkait identitas nasional atau identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia itu dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada identitas primer dan yang kedua adalah identitas sekunder gitu ya. Pertama identitas primer, identitas yang utama atau primer yang sudah melekat di bangsa dan negara Indonesia. Contoh dari identitas nasional primer ini adalah eh, contohnya adalah etnis atau suku bangsa yang sudah melekat di Indonesia. Ada dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke itu suku bangsanya, etnisnya sudah berbeda-beda karena sudah melekat di negara Indonesia. Di Aceh ada suku Aceh, kemudian ada suku Jawa, ada Sunda, ada Madura, dan lain sebagainya. Itu setiap daerah memiliki etnisnya masing-masing yang menjadi ciri khas yang sudah melekat pada bangsa dan negara Indonesia. Itu adalah yang disebut dengan identitas nasional primer. Yang kedua ada identitas nasional sekunder atau biasa
disebut dengan identitas yang eh, di apa namanya, ada identitas nasional yang ada karena kesepakatan bersama, karena dibuat oleh kesepakatan bersama. Identitas sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu identitas fisik dan identitas non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, itu identitas nasional Indonesia itu ada yang pertama yang fisik ya, yang fisik itu ada bendera Indonesia, bendera merah putih itu ya. Kemudian ada lambang negara itu Garuda Pancasila, kemudian ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Kemudian identitas non fisik yang tidak terlihat itu ada bahasa, karena bahasa itu tidak tertulis ya. Karena kesepakatan negara Indonesia menggunakan bahasa yaitu untuk komunikasi sehari-hari secara nasional adalah bahasa Indonesia, walaupun Indonesia memiliki banyak bahasa di setiap daerahnya. Jadi eh, apa namanya, identitas sekunder dari identitas nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia yang non non apa non fisik ya. Fisik tadi ada lagu kebangsaan, kemudian ada bendera merah putih, kemudian ada lambang negara, itu apa namanya, lambang negara Pancasila gitu ya. Itu tambahan dari saya mengenai identitas nasional Indonesia yang dibagi menjadi dua, yaitu ada identitas primer dan identitas sekunder. Selanjutnya, supaya kita eh, lebih bersyukur terhadap kekayaan yang ada di Indonesia, itu ada sedikit cerita. Ada sedikit cerita, ada orang asing yang sering datang ke Indonesia, sering berkunjung ke Indonesia, kemudian beliau ini kagum dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia karena banyak sukunya, banyak agamanya, banyak ragam rasnya, banyak banyak budayanya, banyak bahasanya. Mereka kagum, beliau kagum terhadap kekayaan itu. Beliau pernah berkunjung ke Bali, ke Jogja, kemudian ke Bandung dan daerah-daerah lainnya. Beliau menulis dengan judul The Real Paradise of History itu ya. The Real Paradise of History. Surga yang nyata. Cerita surga yang nyata itu ya. Itu ada di Indonesia ternyata. Karena di awal tulisan beliau itu beliau menceritakan tentang musim salju di benua Eropa itu. Musim salju di benua Eropa yang sangat dingin sehingga kulkas itu dianggap lebih hangat dibandingkan cuaca di luar rumah. Cuaca yang sangat dingin, kemudian apa namanya, di kulkas dianggap lebih lebih hangat dibandingkan suhu di luar ruangan. Kemudian beliau juga menulis selanjutnya adalah negara di Timur Tengah itu, ya. Negara yang banyak padang pasir yang gersang, terus negara yang apa namanya, yang sangat panas, sangat panas itu, cuacanya sangat panas. Kemudian beliau lanjut menulis, ketika kita keluar rumah menggunakan pakaian minim itu ya, menggunakan kaos dan celana pendek, ketika keluar di negara-negara tersebut di Eropa dan di Timur Tengah, itu kita akan mati kepanasan dan kedinginan. Namun ketika kita keluar rumah, ketika ada di negara Indonesia, itu itu kita baik-baik saja, walaupun itu panas, dingin, hujan, tapi kita masih tetap hidup. Eh, Ketika keluar di negara Eropa, ketika tidak menggunakan pakaian khusus, kita keluar ruangan, itu bakal kedinginan dan mati membeku. Kemudian beliau melanjutkan cerita. Itulah the real of paradise itu ya. Real surga, bagian kecil dari surga, serpihan kecil dari surga adalah Indonesia. Karena ketika kita keluar
rumah dengan seperti itu kita aman, tidak meninggal. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya. Kalau di Eropa, di Timur Tengah, itu ketika kita makan, ya makannya itu saja. Makan buah, ya buahnya itu. Ada anggur, sunkist, kemudian apel gitu ya. Ketika mau makan makanan yang agak berat ya roti, 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 roti. Dan kalau ketika makan di Timur Tengah itu ya makannya buah buah kurma, buah zaitun, buah tin gitu ya. Kemudian kalau makan makan roti, kemudian makan roti gandum, makan daging, daging, daging. Kalau di Indonesia karena banyak sukunya, banyak banyak daerahnya, banyak beragam budayanya, bahkan kita menyebutkan satu persatu makanan dari Sabang sampai Merauke itu kita tidak bisa selesai dalam satu hari. Itu yang menjadi salah satu hal yang dapat kita syukuri bahwa Indonesia itu akan kaya akan ragam budaya, kaya akan apa namanya makanannya yang menjadi ciri khas atau identitas nasional bangsa dan negara Indonesia. Patut kita syukuri kita tinggal di Indonesia menjadi bagian dari Indonesia. Kita bangga akan identitas kita sendiri, yaitu bangsa yang memiliki banyak ragam budayanya, sehingga kita harus saling menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.